22. Kalau kita semua sudah menemukannya, saya akan membaca perikop firman Tuhan ini dan kita akan membaca bersama-sama ayat 19 sampai dengan 22. Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Rut dan Naomi, ayat yang ke-19 sampai 22, 2, 3. Terima kasih, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian mendengarkannya dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita terbilang orang-orang yang berbahagia. Shalom. Baik, kekasih Tuhan, kita akan belajar pada teks bagian firman Tuhan ini tentang kisah yang tidak asing bagi kita, yakni kisah Rut dan Naomi. Ini kisah yang sangat luar biasa. Kalau kita baca seluruh bagian dari teks ini, maka kita akan menemukan sebuah keadaan kesengsaraan yang begitu rupa. Amin, kasih Tuhan ya. Yang dimana diawali dengan sebuah kisah keluarga Elimelek bersama dengan Naomi dan 2 orang anaknya. Yang mula-mula mereka ada di Bethlehem, kemudian ada sesuatu yang terjadi di sana, akan adanya bencana di sana dan mengakibatkan mereka mengalami sejumlah kekurangan. Maka Elimelek mengambil sebuah keputusan besar meninggalkan Bethlehem yang disebut rumah roti itu dan mereka berada di Moab. Beradanya di Moab dengan satu tujuan, kalau bisa hidup mereka berubah di sana. Tapi kenyataan berbicara lain. Amin. Kau kasih Tuhan? Ya. Kenyataannya berbicara lain. Disinilah yang dikisahkan oleh seorang yang bernama Rut dan Naomi. Kita akan lihat bacaan kita ini. Mari kita ambil satu bagian yang menjadi perenungan kita ini sehingga kita punya satu background khotbah yang tepat. Kekasih Tuhan, dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22, saya memberikan sebuah kesimpulan dengan sebuah tema bahwa sengsara membawa nikmat. Temanya apa? Sengsara membawa nikmat. Saya ingat satu penggalan teks lagu, dia bilang begini. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mestinya orang yang ikut Tuhan tidak perlu mengalami sebuah duka cita yang berkepanjangan. Namun kenyataannya dialami oleh Rut dan Naomi. Yang kisah terpampang di sini adalah kisah paling nyata, adalah kisah seorang yang bernama Naomi. Naomi itu sendiri, ketika saya baca teks tentang Naomi, saya menemukan hal-hal yang prinsip tentang kehidupan yang bernama Naomi. Mari kekasih Tuhan, kita lihat dulu arti-arti nama dari tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab ini. Rut itu dari bahasa Ibrani yang artinya belas kasih. Rut itu arti itu belas kasih. Sedangkan Naomi itu artinya senang. Naomi artinya senang. Namun Naomi pernah bilang jangan pernah panggil dia Naomi yang artinya senang, tapi panggil dia Mara yang artinya
pahit. Satu kondisi yang sangat luar biasa. Satu duka cita yang sangat luar biasa. Apa background kehidupan daripada Naomi yang begitu luar biasa? Yang pertama, Naomi kehilangan seorang suami yang menjadi panutan, yang menjadi andalan, pencari nafkah hidup dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Oke lah, suami meninggal tidak jadi persoalan. Masih ada 2 orang anak laki-laki. Tapi kenyataannya, Kilion, Maklon itu sendiri pun mati. Mereka belum tinggal 10 tahun ada di Moab. Mereka mengalami satu duka cita yang sangat luar biasa. Masalah demi masalah. Padahal mereka beranjak dari Bethlehem dengan satu tujuan yang pasti. Untuk bagaimana mereka berada di Moab. Kalau bisa hidupnya berubah. Maka kesimpulannya sederhana, kekasih Tuhan. Setiap keputusan kita mengandung resiko. Setiap keputusan kita mengandung resiko. Kita tahu benar bahwa setiap keputusan kita mengambil resiko, tapi toh kita juga terus mengambil namanya sebuah keputusan. Kenapa, kekasih Tuhan? Kita seringkali berhadapan dengan sebuah situasi, tapi keputusanlah yang kita ambil. Dan yang kita ambil itu semua keputusan kecil atau besar, keputusan kita itu semua mengandung resiko. Yang kita ambil pada dasarnya adalah semua kemungkinan risiko terkecil. Amin, kasih Tuhan. Punya suami ada risiko juga. Tidak punya suami ada risiko juga. Punya anak ada dia pun risiko. Tidak punya anak ada dia pun risiko. Ikut Tuhan seperti hari ini di PD ini ada dia pun risiko tersendiri. Tidak ikut Tuhan ada dia pun risiko tersendiri. Amin kok. Iya. Berarti hidup ini semua selangkah dengan sebuah resiko. Yang kadang di mana kita menganggap bahwa resiko itu kecil, tapi belum tentu resiko kecil bagi satu orang belum tentu sama bagi orang lain. Amin, kuasa Tuhan. Dan ini yang terjadi. Sedangkan kekasih Tuhan, Maklon sendiri artinya sakit. Maklon, anak laki-laki satu nama Maklon itu yang istrinya bernama Ruth, itu artinya sakit. Kilion itu sendiri artinya rusak. Elimelek itu sendiri berarti Tuhan adalah raja. Dan mereka berada berdasarkan karakter nama mereka. Kasih Tuhan, sengsara membawa nikmat. Saya tanya dulu, Bapak Ibu sengsara betul? Apakah Bapak Ibu punya kesengsaraan itu melampaui batasnya Bapak Ibu? Bagaimana dengan kisah Ruth? Bagaimana dengan kisah Naomi? Kalau Bapak Ibu dan saya bilang hari ini beta terlalu menderita, maka background dan yang akan menjadi cermin bagi kita adalah Naomi. Apa itu? Lihat sini. Dia kehilangan suami. 1. Kehilangan tempat tinggal di Bethlehem. 2. Kehilangan anak laki-laki 2 orang. Dan 1 menantu yang siap pulang kembali ke rumah. Masalah kompleks dalam hidupnya. Kalau kehilangan suami ya sah-sah saja. Tapi kehilangan anak bagi seorang Naomi adalah kehilangan sebuah harapan. Bagaimana dengan hidupnya masa tua? Tentu anak laki-laki menjadi sangat berarti bagi dia. Oke lah, mati anak 2 sudah jadi persoalan. Paling tidak ada cucu. Tidak ada apa-apa. Ini pulang dan kosong. Ini orang bilang kuah kosong. Begitu ya orang muda? Kuah kosong Iya, pacaran 5 tahun ternyata orang pun jodoh. Kuah kosong. Padahal skripsi lu yang bantu kerja. Tapi pulang kuah kosong. Ada yang alami kuah kosong kok? Iya. Bahkan ada yang sampai sanggup bilang kuah kosong, kuah kocong. Sengsara membawa nikmat. Menjadi satu pertanyaan besar bagi kita, di manakah Allah ketika peristiwa besar itu terjadi pada diri Naomi? Dan ini juga yang sering kali menjadi sebuah pertanyaan besar ketika kita punya persoalan besar dalam kehidupan kita. Kita sering bertanya, di manakah Tuhan ketika beta susah, ketika beta sakit, ketika semua orang meninggalkan beta?
Itu pula pertanyaan yang akan ada pada kehidupan kita. Maka pantaslah ketika Naomi kembali, orang menyambut Naomi dengan berkata, itu Naomi. Naomi tahu artinya senang. Tapi Naomi bilang, jangan panggil beta Naomi yang artinya senang. Tapi panggil beta Mara yang artinya pahit. Yang begitu luar biasa dalam kehidupan dia. Amin, aku kasih Tuhan. Ini suatu kondisi yang realitas. Tapi pertanyaannya, Allah di mana ketika masa-masa tersulit itu terjadi pada kehidupan dia? Naomi punya kesempatan untuk berontak kepada Allah. Naomi punya kesempatan untuk meninggalkan Allah. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Naomi hari ini. Yang pertama, kehidupan Naomi yang perlu kita pelajari. Naomi hidup dengan proses Tuhan tanpa protes. Naomi hidup dalam proses Tuhan tanpa protes. Sekalipun yang dia alami itu adalah kesakitan besar. Amin, aku kasih Tuhan. Jalan dari Bethlehem, kurang lebih itu mereka hampir 10 tahun di Moab. Tapi tidak ada apa-apa seperti harapan mereka. Yang ada adalah kekosongan, kehambaan, bahkan duka cita. Kembali dengan kosong. Ini suatu kondisi yang sangat menganaskan. Sehingga kalau kita baca baik-baik, ayat yang ke-21 bilang begini. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha tinggi telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang ke daerah Moab, dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kasih Tuhan. Ini ungkapan. Saya anggap ini bahasa manusia, wajar. Kalau dia ungkapkan bagian ini. Kita juga pernah mengungkapkan hal-hal yang seperti ini. Tapi yang perlu kita pelajari, yang pertama daripada kehidupan seorang Naomi adalah jalani ini proses Tuhan. Amin, aku kasih Tuhan. Jalani ini proses Tuhan tanpa protes. Siap kok? Jalani proses Tuhan tanpa protes. Makanya tadi saya mulai dengan itu penggalan teks lagu tuh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ingat, suka duka Tuhan pakai untuk ketempung kebaikan. Amin, aku kasih Tuhan. Suka duka. Tidak hanya suka-suka, tidak hanya duka-duka, tapi suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Karena itu, kalau Bapak Ibu ada duka cita, tangisilah itu. Tidak jadi suatu persoalan. Tapi lah belajar seperti Naomi, memiliki harapan bahwa Tuhan pasti menolong. Amin, aku kasih Tuhan. Dia dengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah pulihkan di situ. Maka dia berinisiatif kembali kepada Allah. Dalam hal ini, kembali kepada Bethlehem. Masalah tentu pasti ada, tapi harapan jangan pernah hilang. Amin, aku kasih Tuhan. Harapan jangan sampai pernah hilang. Suami bisa pergi, istri bisa pergi, anak-anak apatah lagi, mereka akan pergi. Pacar lain, itu gampang, sangat mudah, berpotensi untuk meninggalkan kita. Tapi percayalah, belajar dari Naomi. Ketika semua orang meninggalkan kita, Yesus saja cukup bagiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pertama, jalani proses. Amin, kau kasih Tuhan. Jalani dia proses. Ketika ada proses, tak usah protes. Karena protes itu hanya membuat kita ribut. Biasanya, di ruang ujian itu harus tulis di situ, harap tenang, ada ujian. Jadi kalau ada ujian, tak usah protes. Ingat saja itu pernyataan biasa di ruang ujian. Harap tenang, ada ujian. Kalau ada masalah, harap tenang. Tak usah umbar. Tak usah teriak. Apalagi sampaikan di Facebook.
apalagi sampaikan di berbagai media-media. Tak usah. Allah mengerti kita lubuk hati. Allah tahu apa yang sementara terjadi dalam kita hidup. Allah terlalu tahu. Kisah ini tidak jauh berbeda dengan kisah seorang bernama Yusuf. Yusuf hidup dengan penuh kelimpahan. Tapi satu waktu dia harus diceraikan dari bapaknya, dari ibunya, dari saudara-saudaranya. Yang dilakukan saudara-saudaranya adalah membuang dia. Dilempar ke sumur, diambil, dijual. Dan akhirnya dia ada di bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang terjadi? Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia harus hidup di dalam penjara. Dan tidak ada orang ingat akan dia. Tapi Allah suatu waktu mengingat siapa itu Yusuf. Amin, ku kasih Tuhan. Ketika Yusuf dalam sebuah keberhasilan besar, Yusuf punya kesempatan membalas dendam terhadap saudara-saudara. Tapi dalam kisah Yusuf bilang begini, kau mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-reka yang baik untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Yusuf mengerti tujuan dia menderita. Yusuf mengerti tujuan kenapa dia ada di Mesir. Karena akan ada waktu di mana kesusahan besar melanda dia pun keluarga, dia pun saudara, dia pun bapak mama. Disitulah Allah sudah jauh-jauh hari mempersiapkan dia ada di Mesir. Menjadi pembesar untuk menyelamatkan bangsanya, seisi rumahnya, semua keluarganya. Amin, ku kasih Tuhan. Kalau begitu, kalau kisah ini didekatkan dengan kisah kita, maka ini juga disebut dengan sengsara membawa nikmat. Suka duka Tuhan pasti akan izinkan terjadi pada kehidupan kita. Tapi tujuan Allah itu benar. Tujuan Allah itu jelas. Supaya kita akan seperti seorang yang bernama Yusuf tadi. Mempersiapkan berkat bagi orang-orang yang kita cintai. Yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, saudara kita, suami kita, anak-anak kita, pelayanan kita. Tuhan sementara siap untuk itu semua. Amin. Kau kasih Tuhan. Yang berikut, mari kita belajar dari kehidupan seorang Naomi. Naomi itu tipe perempuan setia. Kesetiaan Naomi itu menggugahkan hati seorang Ruth. Anak mantu ada 2 orang di situ. Anak mantu yang satu ini bernama Ruth ini. Ketika dia menikah dengan anak Naomi, dia tidak pernah ambil keputusan pindah agama, pindah kepercayaan. Tapi ketika Naomi bilang, beta akan kembali, lu kembali sudah ke lu bangsa, ke lu punya keluarga, ke lu punya agama, ke lu punya kepercayaan. Naomi bilang, jangan paksa beta mama. Karena di mana mama berada, beta berada. Amin. Di mana mama mati, beta mati di situ. Bahkan yang lebih luar biasa, bangsamu ada bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Perpindahan. Disinilah kesetiaan daripada Naomi terhadap Tuhan yang dia percaya berdampak besar bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Sekalipun benar ada duka cita besar dia alami, tapi imannya itu menggugah orang-orang di sekitarnya. Termasuk Ruth mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Amin, ku kasih Tuhan. Dengar. Ternyata Tuhan pakai suka duka yang dialami oleh Naomi hanya untuk kepentingan satu perempuan Moab yang bernama Ruth ini. Tuhan bawa dia. Tuhan pisahkan Naomi bersama dengan suami dari Bethlehem untuk satu tujuan yang jelas bahwa mereka pergi untuk menyelamatkan seorang perempuan Moab yang bernama Ruth. Untuk datang berada di bangsa mereka. Dan kalau kita baca kisah tentang Ruth, maka kita akan tahu kelahiran Kristus itu salah satu jalurnya adalah Ruth. Amin, ku kasih Tuhan. Dimulai dari apa? Kesetiaan seorang mama mantu yang bernama Naomi mempengaruhi anak mantunya ikut Tuhan. Amin, kau kasih Tuhan. Berapa banyak di sini yang punya mama mantu yang dia punya kualitas iman itu mampu mempengaruhi dia anak mantu. Amin, kau. Atau sampai anak mantu bilang, mantu ini berdoa sama dia maki dia ketong ni soalnya habis-habis. Bayangkan
Ini perlu kita pahami baik-baik. Amin. Kok anak-anak mantu dong semua? Kalau mama mantu tinggal 10 tahun. Ruth Sony minta pindah. Kita anak mantu zaman sekarang, jangankan 10 tahun, 10 hari kita minta kos. Ini pengaruh. Mestinya Ruth tinggal sudah. Toh tidak dapat apa-apa. Mamtua juga tidak mungkin lagi melahirkan anak dan dia akan kawin dia itu anak, tidak mungkin. Dalam usia yang tua, harta mungkin tidak punya lagi. Mereka adalah pendatang. Tidak ada apa-apa yang dia bisa harapkan. Tapi dengar baik-baik. Alasan kenapa dia mau ikut sama Naomi. Dia melihat kesetiaan Naomi dalam hidupnya, dalam pengiringannya akan Allah. Dan harapan-harapan yang ditunjukkan tentang bagaimana percaya kepada Allah menggugah hati seorang Ruth untuk ikut dia mama mantu. Amin. Kuasa Tuhan. Apa pesannya bagi kita? Hari ini, kita berdoa hari ini, mestinya berdampak baik bagi orang-orang sekitar kita. Termasuk kita pun susah juga bisa berdampak bagi orang lain di sana. Orang lain mungkin mengeluhkan dia terlalu susah. Kita juga susah, tapi kita punya Allah dan kita memberikan dampak bagi mereka di sana. Bahwa susah benar ada, tapi bagi orang yang percaya Tuhan, memiliki harapan yang pasti, Tuhan menolong kita. Amin. Pukas Tuhan. Allah yang kita percaya, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hebat. Ini satu sikap yang dimiliki oleh seorang Naomi. Dia begitu taat dalam kondisi yang dia hadapi. Saya mengajak kita semua, apapun kondisi hidup kita hari ini, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Amin kok. Taat kepada Tuhan. Taat itu, saya kebetulan guru bahasa Indonesia. Taat itu kata yang paling keren dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Dia ada vokal ganda A di situ, vokal ganda. Dia mulai dengan konsonan T, akhir dengan konsonan T. Jadi kalau ini ditulis dari atas ke bawah bunyinya tetap taat, betul ya? Taat. Dari bawah ke atas baca lagi tetap taat. Dari kiri ke kanan tetap taat. Dari kanan ke kiri tetap taat. Maka taat itu harga mati. Amin, go? Taat itu harga mati, boy. Maka kita belajar dari Naomi yang luar biasa. Yang berikut, Naomi itu pribadi yang terlalu bijaksana. Dia tidak pernah berusaha untuk orang masuk pada dia punya kesusahan, sekalipun benar-benar dia susah. Ketika dia mau pulang dalam keadaan dia sementara susah, dia bilang dengan Orpa, lu pulang sudah. Orpa pulang. Dia juga bilang yang sama kepada Ruth, lu pulang sudah. Ini bukti bahwa dia bijaksana. Dia terlalu bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Bahkan dia juga tidak berusaha untuk menyusahkan orang lain dalam keadaan dia sementara susah. Dia tetap dalam keadaannya dan berharap pada Tuhan. Dan dia terlalu sangat bijaksana. Bapak Ibu, dikasih Tuhan dengar baik-baik. Menjadi orang bijaksana di tengah-tengah kesulitan itu susah. Menjadi orang bijaksana di tengah-tengah penderitaan itu susah. Tapi kita belajar daripada Naomi. Susah benar. Tapi dia tetap menjadi pribadi yang bijaksana. Dia toleransinya kuat. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Tapi dia masih berharap kalau bisa anak-anak mantunya bisa pulang. Anak-anak mantunya bisa punya masa depan yang lain. Ini kan hebat sebenarnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Yang jadi bapak mantu, yang jadi mama mantu, dan jadi anak mantu. Jangan sampai kita punya sikap yang egois, mementingkan diri sendiri. Kita tidak perhatian kepada orang lain lagi. Kita hanya pentingkan kita punya diri sendiri. Dari sini kekasih Tuhan. Menuai sebuah simpati pula bagi seorang yang bernama Ruth. Ruth akhirnya menjadi tulang punggung bagi kehidupan Naomi. Di sini kekasih Tuhan. Dia berkhotbah dengan kehidupannya. Dia menyampaikan Allah yang dia percaya dalam kehidupannya. Dia menyampaikan sebuah ketaatan dalam kehidupan dia kepada dia anak mantu. Dan mempengaruhi anak mantunya. Pengaruh itu besar. Bukan pengaruh kecil. Pengaruh pertama, dia tinggalkan dia pembangsa. Pengaruh kedua, dia bisa meninggalkan dia kepercayaan yang lama. Dan
Pengaruh ini mengakibatkan sebuah pertobatan baru, sebuah pemulihan baru, sebuah keadaan baru, dan mengacu pada satu keadaan yang Tuhan mau buat sesuatu pada kehidupan Naomi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kebijaksanaan itu penting ada. Hikmat, mari kita butuh hikmat. Dalam kita keluarga, kita rumah tangga. Baik kita sebagai bapak mantu, mama mantu, perlu sebuah kebijaksanaan. Bijaksana penting. Kita juga sebagai anak mantu, anak-anak dan calon mantu, dengar bapak. Butuh kebijaksanaan dalam mengatasi ini hidup. Amin kok? Ya saya juga, besok lusa jadi orang anak mantu, saya juga harus bersikap demikian. Ini tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah kasih Tuhan. Memang betul, piring dan gelas itu batatoki terus. Tapi yang sampai pica yang pica itu yang bercerai. Maka kita perlu satu konsep yang benar. Dari kehidupan keluarga ini. Keluarga ini hebat. Saya coba baca ulang-ulang tuh. Ada sesuatu yang saya simak itu adalah 3 janda 1 tungku. 3 janda 1 tungku. 3 janda 1 tungku itu artinya dong masak sama-sama, makan sama-sama. Wah ini luar biasa. Kalau ada janda zaman sekarang, janda itu kan dibagi menjadi 2. Janda itu dibagi menjadi 2. 1, janda mati karena suaminya benar-benar mati. Yang kedua itu janda hidup. Suaminya pergi, tak ingat pulang. Nah itu nama janda hidup. Nah kekasih Tuhan, kita abaikan tentang janda-janda. Yang kita perlu tahu adalah bagaimana peran Allah di dalam kehidupan Naomi yang sementara terpuruk. Pertanyaannya, Allah berperan? Iya. Cara berperannya Allah adalah dia bawa Ruth masuk ke dalam keluarga yang namanya keluarga Naomi. Ini cikal awal mulanya Allah mulai memulihkan kehidupan Naomi. Mereka pergi. Naomi sudah tua. Mesti ada satu orang yang jadi tulang punggung. Tuhan pakai ini orang yang hanya dia anak mantu untuk mengabdi bagi Naomi. Amin. Kasih Tuhan. Ini yang saya bilang tadi. Peran Allah. Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Sekali lagi, Allah punya banyak cara menolong kita dalam kehidupan. Allah pakai seorang Ruth ada menjadi tulang punggung bagi dia pembantu. Yang berikut lagi, tidak sampai di situ. Benar, Naomi sudah pulang dengan tangan hampa, tangan kosong. Tapi bagi Allah tidak ada yang kosong. Kenapa? Dia telah menangkan satu jiwa bagi kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Kau kasih Tuhan. Pemulihan yang berikut lagi. Ruth berjumpa dengan Boas. Boas itu artinya penebus. Berjumpa dengan ini, Boas ini kemudian melahirkan seorang keturunan. Dan keturunan itulah yang duduk di pangkuan Naomi. Naomi yang sudah tua. Naomi yang tadinya duka cita. Dia tertawa kembali. Karena Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong Naomi. Amin. Ku kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di khotbah saya yang singkat ini, saya mau sampaikan hal ini buat kekasih Tuhan. Sekali lagi, jalanilah proses Tuhan tanpa protes. Hiduplah bijaksana dengan orang-orang di sekitar kita. Dan percayalah Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin untuk firman Tuhan.